Saya sih akan berusaha sekuat saya. Insya Allah saya dengan tulus saya akan berusaha berubah. Kenapa Bunda itu ya? Kok tidak tolong orang kebaikan kayak gitu? Ini nih satu nih sebenarnya banyak yang bertanya sama saya nih. Penonton di sana banyak yang tertarik dengan Fanny ini. Banyak yang tertarik. Di video Mega orang komentar juga tentang Fanny. Si Rusdi yang ditanyain juga Fanny. Di video Oji yang ditanyain Fanny. Jadi Fanny ini nih ada magnet, saya nggak tahu nih magnetnya apa. Kok sampai orang kok bertanya-tanya terus tentang Fanny. Mereka ingin saya tuh bertanya tentang lebih jauh lagi nih tentang Fanny ini. Gimana Fanny, siap nggak untuk ngobrol dengan kami? Iya. Boleh, oke. Ya, Fanny itu sebenarnya ini udah berapa lama sih di sini? Saya ya lebih kurangnya 2009 saya udah di Kota Serang ya. 2009 udah di Serang sampai ke 2017. Itu jujur aku masih kerja sampai ke tahun 2020 pindah kan ke Cilegon. Hari-hari ya dari kontrakan ke Puskesmas, ada yang saya bawa ke Puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit. Ya saya sampein, kalau enggak ya saya pulang lagi gitu kan. Tapi kalau untuk hari-hari ya tetap saya kadang ngamen, serabutan apa aja lah. Apa aja demi berlangsungnya hidup saya di Cilegon ini. Karena emang di sini juga penanganannya harus ekstra, jadi yang kita rangkul adalah LPH dulu. Dari sekarang juga masih sih orangnya masih mengarahkan hidup yang lebih baik, yang lebih layak. Cuman kan aku kembali lagi, ya kan. Bukan nggak ada lah peribahasanya teman-teman yang ngajak kerja, cuma kan aku sekarang berpikir gini loh, ya emang pikiran aku salah sih ya, salah egois kalau aku bilang. Kalau bicara orang meninggal kan udah 17 tahun yang lalu ya kan. Aku ada egois gini, aku nyari duit capek-capek, bukan nggak sayang kepada ibu ataupun adik-adik, enggak. Saya emang lebih cenderung ke bapak gitu loh. Dari sekarang batinku tuh, aduh saya capek nyari duit lah, buat apa kalau bapakku nggak ada. Jadi emang panutanku itu emang sosok bapak gitu loh. Jujur sosok bapak. Bukan pada bahasa aku mengimbau ibu, enggak. Ibu tetap bagi aku ya ibuku gitu kan. Kalau bapak ya beda kan. Cuman ya memang itu. Aku dididik dari kecil enggak yang aneh-aneh gitu kan. Sampai aku pada bahasanya bisa mengantongi izin keluar dari rumah, sampai mengatakan bapakku boleh bersikap apapun, tapi kamu jangan merusak pagar ayunya orang. Tanda kutip jangan merusak kehormatan orang kan gitu, menyangkut pribadi gitu kan. Ya sampai sekarang aku masih memegang teguh seperti itu. Ya bukan nggak ada perhatian dari keluarga aku, enggak. Tetap aku, kenapa kok bapakku dikala aku berbahasanya seperti ini nggak ada kan gitu. Ya. Nah, awal keberangkatan Fanny dari kampung dulu, mengadu nasib ke rantau, apa yang Fanny lakukan sesampai di rantau dulu? Aku pertama keluar dari rumah itu masih daerah Sumatera ya. Cita-citaku satu, meskipun pulang kembali bapakku angkatan darat miskin harta, ibuku bida miskin harta. Karena mereka berdua pedoman gini, suatu saat saya mati banyak yang gotong masukin ke liang lahat. Jadi jujur, bapakku walaupun angkatan darat miskin, ibuku juga begitu. Paribasanya nolong bayi, orang lahiran segala macam. Enggak ada kata-kata, ibu berapa 700 kayak sekarang. Enggak. Malah kebalikannya, kalau yang ditolong orangnya minus, bapak sama ibuku udah sih dikasih aja. Malah kita bawain. Makanya pernah bapakku menjabat kades, tapi kades miskin, enggak ada harta. Sampai anak-anaknya aja sekolah aja orang lain loh, kayak aku. Untung aku ketemu orang baik ya kan, bisa sampai punya pendidikan. Andai kata menonton namanya Pak Pendi, dia dari Bambu Kuning,
itu yang memperjuangkan saya dulu. Saya berbekal pendidikan, ya Allah, minim kataku. Pak, saya pengen sekolah. Ya udah, sekolah. Makanya aku apapun yang terucap dari bibirnya, apapun yang katanya, saya nggak berani ngelawan. Awal Fani merantau itu, Fani sudah seperti ini. Saya dari kecil saya emang udah seperti ini. Puncaknya dari tamat SMK saya udah berpikir saya nggak maulah hidup seperti ini terus. Satu, bapak saya nggak punya duit, rumah saya gubuk derita. Jadi yang ada di otak saya, bagaimana caranya saya bisa membangun gubuk orang tua saya, mencangkul tanah yang tadinya semak belukar. Saya mengadu nasib, ya dari rumah makan satu ke rumah makan yang lain sampai saya ke Belawan, Medan. Ya. Itu tahun 92-93 sampai 94-95 aku baru pertama kali aku milu. Ya, Fani, ada nggak hal-hal yang kamu sesali dalam hidup kamu? Banyak. Aku sesali gini, saat ini ibuku udah nggak muda lagi ya kan, udah sangat tua. Cuman kalau bapak emang udah saklek. Aku cuman, Pak, kalau paribasa ada jodohku ya aku akan pasti menikah, Pak. Tapi satu emban amat bapakku, tolong dijaga adik-adikmu. Ya sekuat mampu saya paribasanya, sampai aku ngawinin adikku sampai sunatan kemarin juga. Alhamdulillah saya datang gitu kan, meskipun nggak bawa harta yang berlimpah, enggak. Dan adik-adikku jujur nggak ada yang berpikiran paribasanya harus pulang bawa duit jutaan, enggak. Memang sih ada perseteruan antara aku dengan adikku yang pas ya. Ya apalagi sekarang paribasanya dia menjabat kades gitu kan. Makanya demi keluarga, demi ibuku, bagaimana caranya lah mereka bisa hidup, saya juga bisa mencari rupiah, kata kasarnya uang receh lah. Saya nggak malu, kata kasarnya, keluar dari rumah dianggap anak orang, enggak. Sampai saya pulang juga saya nggak malu. Cuman saya nggak mau, jujur nggak mau pulang pengen usaha saya namprah ke ibu saya atau ke adik saya nggak mau. Saya lebih baik saya hidup sendiri. Kalau teleponan komunikasi pasti dengan orang tua, cuman kan bagaimana ya, namanya saya nggak mau lah duduk diem di rumah Ya. saya nggak mau. Namanya 6 saudara itu dari satu persatu pasti ada yang min plusnya, yang disayang orang tua ya kan. Ya baru aku berpikir ya setelah pradewasa ini mungkin ya, karena dulu paribasanya kakakku kan terfokus ngurusin kerjaan bapakku, seatasku, sebawahku masih kecil-kecil, otomatis aku yang ngurus rumah dengan adik-adikku, ngasuh segala macam. Nah sekarang inilah aku berpikir, ya Allah, berarti orang tuaku dulu mendidik aku nggak salah, karena nggak ada lagi perempuan di rumah gitu loh. Bukan lantaran paribasanya terus ditempa dengan pekerjaan perempuan jadi perempuan, tidak. Aku setelah pada dewasa ini aku sering kok konsultan ke orang yang paribasanya pakar-pakar. Enggak. Makanya ya aku bersalah sih, merasa bersalahnya gini loh. Kenapa aku nggak dari dulu ya? Aku bilang ke ibuku seperti apa. Cuman ya dengan bahasa yang aku kasih ke orang tua aku, ke adik-adikku, ya mungkin mereka paham gitu loh. Aku cuma satu kok, aku tidak minta lebih ataupun kurang. Bagi adikku sendiri yang bawahku kan, bukan nggak menerima, tapi posisikan badanmu, posisikan dirimu gitu loh. Saatnya kamu tampil di panggung berarti kamu seperti perempuan gitu kan. Ya jujur, aku nggak munafik, aku nggak menghilangkan ya. Aku jujur, kalau aku butuh duit, aku nggak di kampung, Pak. Jujur, di kampung sebelah itu emang ada kafe rame ya kan. Aku sebagai dari suara di situ kan. Aku cuma live musik, dapat duit, kata kasarnya. Di salon juga kadang aku terjun gitu kan. Tapi kalau untuk yang ke paribasanya untuk ke tamu, jujur aku malah enggak. Banyak tetangga aku, kamu bisa nyanyi? Ya insya Allah aku bisa. Basicnya emang aku dulunya Waranggono, sinden Jawa, dari situ sampai sekarang yang baru manggung di kampung sinden Jawa enggak jutaan ya, paling sekitar antara sampai 200 kan gitu. Ya. Yang namanya orang tua pasti nih sangat berharap pingin anaknya nih laki-laki, pingin anaknya menikah misalnya.
Dulu aku siaran radio ya sama cewek namanya Nur Hayati, sekarang udah punya anak 2. Jadi namanya kita siaran kan otomatis saben hari jalan bareng, ya kan? Jalan bareng 6 bulan 1 tahun lah. Jadi bapakku dengan bapak dia ketemu, membicarakan bagaimana kelangsungan anak kita ini. Aku diemin, lama-lama kok ngarah ke serius. Jadi sifatnya perkawinan budaya Jawaku dulu itu kan antara orang tua dengan orang tua, ya kan. Nah dari situ aku kedengeran, aku tegur, Pak, apa-apaan sih Pak? Aku dengan Yati itu nggak ada yang namanya pacaran, nggak ada kita seneng satu sama lain Pak. Itu murni teman saya. Jadi tempat curhatku lah ya. Dari situ akhirnya yang ngebet itu sebenarnya dari keluarga perempuannya. Bapakku cuman nggak begitu respon banget, menanya ke aku langsung, enggak lah Pak, saya mah nggak ada rasa seneng, saya belum pengen kawin Pak, belum nikah, saya masih banyak yang saya harus kerjakan Pak, saya pengen berhenti gubuk ini, masih belum, tanah aja masih belukar gitu Pak. Dari situ kalau dari pihak ibuku gini, apapun yang kamu kerjakan ya tuh catatan satu, mama nggak suka kamu jadi maling. Mama tahu sendiri, saya kerja di tempat Pak Haji Buyung 24 jam, cuci piring di depan sampai nyapu halaman, saya maling tan. Duit ini duit halal loh Mak. Meskipun anakmu seperti perempuan rambut panjang mentel-mentelan, saya nggak negatif Mak. Kalau bicara tentang sayang terhadap orang tua, pasti sayang ya. Sayang. Ibu, bapak, apalagi sudah tua-tua seperti itu, pasti rasa sayangnya lebih ya, karena dia jasa orang tua sama anaknya yang sudah membesarkan kita, mendidik kita dari kecil, itu ya. Pasti rasa sayang. Nah, bicara tentang rasa sayang, sesayang apa Fani itu sama ibu sama bapak? Ya kalau untuk diungkapkan dengan paribasnya guratan gambar, aku nggak bisa ya. Namanya orang tua nggak bisa digantikan. Orang paribasanya meninggal, dari pertama meninggal sampai 100 hari aja aku tidur di kuburan. Tuh, hari siapa? Aku bilang, orang bilang saya stres, orang bilang saya depresi, itu hak dia. Kalau saya nggak mau kehilangan sosok bapak saya, 100 hari saya tidur di situ. Bahkan saya bikin tenda, bikin kelambu. Is okay, orang mau bodoh amat. Yang penting saya dengan orang kuburan, Mas tolong bawa obat nyamuk ya. Apa yang kamu makan udah saya cukupin, yang penting jangan diganggu, saya tidur di kuburan. Sampai akhirnya 100 hari itu kan selamatan, kirim doa, akhirnya batu nisan saya ganti sekalian. Pernah nggak kepikiran ingin kembali ke kampung? Kalau saya pengen, cuman kembali lagi gini loh, aku mau kembali ke keluargaku. Tapi kalau saya paribasanya harus ngerepotin adik dan orang tua, saya nggak suka Pak. Saya nggak senang. Saya bukan orang yang menjual air mata demi uang, tidak. Aku bilang ke Mega, ya Allah, perih ya Mega ya, kalau memang nggak ada ujian hidup ini sangat-sangat berat. Aku yang paribasanya kata-kata pengen punya usaha, cuman aku nggak punya modal Mega. Aku jujur, bukan aku merintih di detik asa, tidak. Emang dari dulu aku, ya Allah, kalau paribasanya emang aku harus, garis tanganku harus seperti ini, mungkin suatu saat aku sudahin. Tapi ya, untuk proses aku menjadi seorang laki-laki yang seutuhnya itu tidak gampang. Betul. Jujur, sholat 5 waktu, Jumat, aku di kampung, masih aku ikutin. Yasinan aku ikutin. Masih layaknya laki-laki? Masih. Aku nggak mau mencoreng martabat keluarga aku, kata kasarnya aku dengan dandan ya enggak. Dandan bagi aku ada tempatnya. Satu, mungkin hiburan tari Jawa ada, kayak kuda lumping, aku tampil. Tapi kan itu nggak berlarut-larut. Cuma terbatas paling 1 hari sore jam 4 udah bubar. Itu kan duit murni, duit halal, karena dapat saweran dari pengunjung. Bukan haram kan? Makanya aku bilang, aduh, tar dulu lah, ngumpulin duit lah. Kalau aku, insting aku untuk usaha itu emang dari dulu. Skillnya apa kan ini? Aku terbilang kata kasarnya orang serba bisa, boleh dikatakan serba bisa.
Kalau untuk skillku, aku dagang mungkin aku bisa, salon aku bisa gitu loh. Bahkan pertukangan juga kata kasarnya, kalaupun ada temanku yang pada buka furniture mungkin aku bisa. Aku merasakan kata capek itu pasti ya, hidup di jalan itu gak ada kesudahannya. Sejelek-jeleknya orang kerja itu pasti punya masa depan, tapi kalau sebagus-bagusnya orang hidup di jalanan itu tidak punya masa depan. Betul. Karena apa? Mencari sehari dimakan sehari habis. Kalau itu pola hidupnya bener. Kalau pola hidupnya yang kata kasarnya gali lubang tutup lubang, itu bures. Berarti dalam artian Fani ini masih pingin merubah diri ya, masih ingin meraih masa jujur, depan lah ya. Aku cita-cita terbesarku dalam hidup itu cuma gini. Entah apapun itu ya, mungkin karena ibuku juga udah tua. Bukan berarti terus aku mengibak, enggak. Aku pengen kok pulang. Saya mungkin ya apapun, jualan goreng kayak apa kayak, yang penting aku bisa merubah apa ya, perekonomian aku sendiri. Kalau pada bisa kerja secara lepas, banyak SK aku aja aku jual di pabrik kelapa sawit langsung, ya kan? Cuman aku enggak lah, aku udah katakannya udah nggak silap mata dengan namanya dunia hinar-binar, dunia enggak lah. Yang penting bagaimana saya berjalan, saya masih bisa beribadah, saya masih bisa kata kasarnya nemu orang tua, ya kan? Secara semboyanku kalau pada bahasanya aku punya gunung emas, hotel berbelatak, kalau orang tua aku nggak ada siapa? Ya. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan nih Fani ya, ke depan Fani bisa menjadi Fani yang lebih baik ya dari segi apa namanya ya, kehidupannya lebih baik gitu kan, semuanya menjadi lebih baik ya. Amin. Apa nih harapan Fani, harapan terbesar dalam hidup Fani ini apa? Ya, aku harus menggapai cita-cita lah, tidak cuma berangan-angan. Entah itu paribasanya saya harus ngumpulin seperak dua perak dengan rezekiku saya ngamen ataupun kerja serabutan di sini, mungkin ya kan, mungkin siapa tahu saya bisa mengumpulin ya sedikit demi sedikit untuk pulang ke rumah bikin usaha. Amin. Yang terbesar ya saya ya jangan sampai kata kasarnya orang tuaku meninggal, saya nggak tahu, itu aja. Betul. Saya harus paribasanya ya gegas ya. Meskipun kata kasarnya aku di kampung harus berjibaku mencari nafkah kayak gimana, itu aku nggak ambil pusing. Saya juga bisa berperan laki-laki, saya bisa angkat dodos manen kelapa sawit, saya bisa angkat sabit deres karet, ya kan. Kalau masalah sifat perempuan itu kan katakan tergantung dari diri. Kalau diri paribasanya siap untuk menjalani, ya nawa itu sedikit-sedikit mungkin bisa ditinggalkan ya. Dan nyatanya saya bilang di rumah saya bisa yasinan, saya bisa sholat Jumat, saya bisa sholat 5 waktu meskipun bolong-bolong, puasa ya puasa. Ya, masih suka pulang? Aku terakhir 2019 hitanan ponakan. 2019 berapa tahun itu? 4 tahun ya? Oh, jadi 4 tahun nggak pulang? Terakhir ya cucuku kemarin lah, ponakan dari kakak ya, anak dari kakak, waktu aku ngamen di Carita, baru dapat 2 hari brojol cucuku laki-laki, posting. Katanya, Om, iya, itu anak siapa? Anak saya. Aduh, kataku berat berapa itu? Sekian-sekian, Om. Terus kamu mana ini? Rumah nenek. Aduh, dek. Saat itu baru 2 hari ngamen, ya jujur baru dapat megang, baru dapat 400. Ya untung temenku ini orangnya percaya ya. Kataku, Amna, pinjem dulu dong 1000, biar bulan 1500. Saya ngamen tiap hari kok, ntar tinggal kamu potong-potong aja kita pulang ya. Selebihnya buat makan sama ongkos bensin. Ya nggak apa-apa, Mak. Coba. Kalau aku orang paribasanya bejat ya, tanda kutip, nggak bisa dipegang secara lisan, nggak dipinjemin. Nah, tolong ini nomor rekeningnya kamu masukin. Jam seginilah itu istirahat makan siang ya, namanya lebaran kan rame. Ya aku mah makan biasa di pinggir jalan sama dia kan. Aku telepon, dia udah masuk. Udah masuk. Ya buat apa, selamatan anaknya. Kita semua Detik Asa, khususnya teman-teman Detik Asa, berharap Fani ini betul-betul bisa menjadi Mujiono, bukan Fani lagi.
Kalau Fani itu kan Itu nama harapannya. pemberian temanku dulu. Oh, itu pemberian temannya. Nah, harapan ya Namanya Fani Maria ya. Nah, harapan teman-teman tuh betul-betul menjadi Mujono yang sebenarnya gitu loh, Fani. Iya. Ya, itu harapannya. Itu Cuman tapi itu kan kan- kembali ke kamu sendiri. Ya namanya aku manusia biasa yang nggak lepas dari namanya hilaf dan dosa. Kadang aku berpikir gini loh, dibilang lelah, ya, dibilang paribasanya nggak tampil seperti aku bilang, kasihan loh teman-temanku yang masih minim wawasan gitu kan. Cuman ya kalau aku paribasa kembali, mungkin dengan perbekalan paribasanya teman-teman yang ada di sini, mereka nggak menyalahkan saya untuk paribasanya untuk kembali, enggak Enggak ya? enggak. Mereka juga sangat-sangat maklum. Bahkan salah satu temanku bilang, kamu udah lama Lovan nggak pulang kampung. Ya aku cuma netes air mata kan. Sebenarnya kalau masalah duit dia punya, cuman kan sama ponakan dia juga banyak, kebutuhan juga banyak. Kalau malam tidur tuh kadang nggak cepet tidur, cuman berpikir ya Allah kapan sih berakhirnya hidup seperti ini. Cuman kembali lagi, kalau kita tidak berusaha, cuman berkhayal dan bermimpi, tidak bakal tidak bakal. Jadi masih suka berenung ya? Aku merenungkan, ya aku harus berusaha lah, entah itu apapun kerjaanku, entah itu cuci piring, entah itu aku tukang sapu. Aku bahkan pernah ngelamar jadi sapu kota, ya sapu kota untuk di Kabupaten Cilegon. Nggak Apa ada, aduh surat lamaran udah saya layangkan, tapi kok nggak ada tanggapan ya. Sampai di Kecamatan Jombang, ya karena kita sering ketemu ya, Pak ada nggak sih buat bersih-bersih meja kayak apa kayak, emang Bunda mau kerja? Ya iyalah, ngapain saya jadi kadi begini, enggak, pengen berubah lagi. Oke. Nah dari situ. Ya, Fani. Mudah-mudahan dalam perenungan Fani yang panjang, Fani bisa menemukan titiknya, titik akhirnya, endingnya seperti apa hidup Fani ini. Ya, endingku ya aku harus pulang kampung. Saya harus bisa melanjutkan apa yang menjadi titah dari bapak aku ya. Saya nggak mau berlarut seperti itu, enggak lah. Baik Fani, apapun itu kita selalu support Fani, berdoa yang terbaik buat Fani agar menjadi yang terbaik di hari-hari kedepannya. Ya, terima kasih Fani ya. Ya. Singkat cerita, si Lulu ini kecelakaan berat, sininya kena, yang kena kepala pada waktu itu. Jatuhnya jatuh sendiri apa ketabrak atau bagaimana? Jatuh sendiri nabrak pohon gitu, di patah gigi juga. Astagfirullahaladzim. Kamu nabrak pohon Iya. dalam keadaan jalan kaki. Ya Allah. Hasil